Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi Maujud illallah. Tak ada yang maujud kecuali Allah. Nah, ini yang kita ingin bahas pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita memandang sesuatu itu dengan la maujud illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Sedangkan kita melihat ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, dan ada yang lain kan ada. Wujud kan ada. La maujud illallah. Apa yang kita lihat dalam pandangan mata zahir kita ini hanya wujud bayangan, wujud majazi, bukan wujud hakiki. Kalau kita tertumpu kepada wujud majazi, artinya yang terlihat secara zahir, maka kita tidak akan mampu menembus kepada wujud hakiki. Maka la maujud illallah dalam hakikatnya tak ada yang wujud kecuali Allah. Contohnya begini. Sekarang kita ada. Ya, dulu enggak ada. Dulu kita enggak ada. Lalu kita lahir ke dunia, sampai sekarang kita ada. Perjalanan hidup kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai ada yang 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, nggak ada lagi. Hilang dari peredaran. Pak Ketua, Pak Arjon, ada. Mungkin sekian puluh tahun yang akan datang, dulu. Ceritanya sudah dulu. Ketua Umum Korwe itu Pak Haji Arjon dulu 30 tahun yang lalu. Kata anak cucu cicit-cicit kita. Mana beliau sekarang? Udah nggak ada. Ini artinya dari tidak ada menjadi ada, kembali kepada ada, menjadi tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada, kembali tidak ada. Nah, kalau begitu hakikatnya siapa yang ada? Yang ada itulah yang ada. Siapa yang ada? Hanya Allah. Dulu Allah ada, sekarang ada, nanti ada juga. Allah enggak pernah tiada. Jadi selamanya dia ada. Jadi yang ada itu hanya Allah sebenarnya. Adanya kita ini hanya sekedar ada majazi, bayangan. Ada sementara saja. Nah, demikian kita memandang. Jadi kita memandang segala yang ada ini secara zahir ada, secara hakiki tidak ada. Misalnya kita kembali kepada diri kita sendiri yang sudah kita kaji. Diri kita ini ada 4 dimensi. Ada dimensi tubuh, ada dimensi hati, ada dimensi nyawa, ada dimensi rahasia diri. Kalau kita katakan ada Pak Sugimin enggak? Ada. Kenapa kita katakan ada? Karena ada tubuhnya. Ya. Tapi kalau kita mengatakan yang lain yang mungkin tidak ada, ya. Di sini misalnya ada si Anu enggak? Enggak ada. Kenapa kita katakan tidak ada? Karena tubuhnya tidak terlihat, tidak ada. Jadi adanya sebenarnya kita ini hanya majazi, bayangan saja. Apakah tubuh kita ini betul-betul ada? Kalau dia ada, dia mempunyai satu kemampuan tersendiri, ternyata tidak juga. Ini yang sering kita kaji, saya katakan. Nah, kita lihat tubuh kita ini. Tubuh kita ini hidup. Nah, bukti dia hidup, bisa berjalan, bisa berbuat. Ya. Tangan berbuat, kaki berjalan. Apakah yang berjalan itu kaki? Mungkin kalau kita melihat secara lahirnya, iya. Tapi ketika kita memandang mayat, ternyata kaki mayat juga masih ada. Kenapa kaki mayat tidak berjalan? Itu menunjukkan sebenarnya bukan kaki yang berjalan. Kalau kita katakan, apakah kita ini melihat dengan mata? Apakah mata kita ini melihat? Lahirnya iya. Mata kita ini melihat. Tapi begitu kita melihat mayat yang sudah mati, ternyata matanya masih ada, tapi sudah tidak melihat lagi. Jadi berarti apa?
tubuh kita ini sesungguhnya tidak ada kemampuan secara hakiki. Ya. Jadi yang punya kemampuan siapa? Ruh kita. Jadi ruh kita inilah sebenarnya yang punya kemampuan. Ya. Cuman dilaksanakan oleh tubuh. Jadi tubuh kita ini hanya pelaksana saja, tapi sebenarnya yang berbuat itu ruh kita. Ya. Itulah sebenarnya yang diri kita yang sesungguhnya. Diri kita yang sebenarnya ruh kita itulah. Kalau ini kan tubuh basyariah, ibarat pakaian kita hidup di dunia ini saja. Nah kalau tubuh kita nggak memakainya lagi, matilah dia. Jadi orang mati itu artinya ruh kita menanggalkan pakaiannya. Kata kita mati. Jadi yang mati tubuh. Sedangkan ruhnya dia tidak pernah mati. Ya, maka yang perlu kita selamatkan ya dua-duanya. Di dunia kita perlu selamatkan tubuh, dunia akhirat kita perlu selamatkan ruh. Ya, tapi kalau tubuhnya memang sudah nggak bisa diselamatkan lagi, misalnya apa? Umur sudah 90 tahun, tenaga sudah nggak kuat lagi, atau dia sudah stroke, ya dah. Bagaimana menyelamatkan tubuhnya? Ya. Dengan tidak mengabaikan tubuh, tetapi yang paling diutamakan ruhnya. Selamatkan ruhnya. Jangan sampai kita habis waktu kita berotak-atik menyelamatkan tubuh yang notabene-nya memang nggak bisa diselamatkan. Sementara ruh kita abaikan, ya dah. Rugi kita dua-duanya. Dunia kita rugi, akhirat kita rugi. Di dunia menyelamatkan tubuh yang memang sudah waktunya nggak mungkin bisa diselamatkan karena memang usianya sudah tua atau karena penyakitnya yang sudah kronis. Ya, dengan tidak mengabaikan penyelamatan tubuh, jangan lupa selamatkan ruhnya. Itu yang dipentingkan. Nah, bagaimana menyelamatkan ruhnya? Ya, dengan banyak berzikir, dengan banyak kita ya berkecimpung dengan orang-orang yang senang ibadah, itu ya. Yang paling tidak seperti itu, sehingga ruh kita ini selalu berada dalam lingkungan orang yang dekat dengan Allah. Sebab ruh kita ini tidak ubahnya seperti angin lalu, saya bilang kemarin itu. Ya. Bagaimana angin lalu? Angin itu ya kalau dia lewat meniupi bangkai, baunya busuk bagai bangkai. Padahal angin itu kan tidak ada bau. Tapi karena dia melewati bangkai, maka timbullah bau busuk. Kalau dia berhembus melewati minyak wangi, harum semerbak mewangi. Ya. Nah begitulah ruh kita. Kalau dia banyak berdekatan dengan orang taat, dengan sendirinya akan terbawa-bawa menjadi taat. Tapi kalau dia dekat dengan orang yang tidak taat, dengan sendirinya akan terbawa-bawa tidak taat. Oleh karena itulah, nah ketika jasad ini memang sudah nggak bisa diselamatkan, maka jangan lupa ruhnya harus diselamatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kita bertauhid, kalimah la ilaha illallah kan kalimah tauhid, ya, kalimah tauhid. Dalam kita bertauhid ini kan ada 4 kategori tadi, ya. Ada yang disebut dengan tauhid af'al, ada yang disebut dengan tauhid asma, ada yang disebut tauhid sifat, ada yang disebut dengan tauhid zat. Nah, jadi dalam kita mengamalkan kalimah la ilaha illallah, bagaimana sampai kita kepada tauhid yang 4 ini, ya, tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, dan tauhid zat. Jadi tidak cukup kita hanya mengatakan kalimah la ilaha illallah tanpa kita mengetahui kandungan dari kalimat itu sendiri. Maka dikatakan tadi dari hadis kursi, ya, orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan kandungannya, Allah katakan kau pembohong. Nah, jangan sampai kita termasuk golongan itu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita memahami tauhid af'al. Af'al itu apa? Perbuatan, ya. Jadi af'al itu perbuatan. Perbuatan ini terjadi, gitu ya. Bisa baik, bisa tidak baik atau buruk, ya.
Ada orang rajin sholat, ada orang banyak bersedekah, itu perbuatan baik. Tapi ada orang rajin judi, ada orang maling, itu perbuatan buruk. Dalam pandangan ilmu tauhid, ada kalanya bentuknya bagus, isinya bagus. Ada kalanya bentuknya buruk, isinya bagus. Ada kalanya bentuknya bagus, isinya bagus, seperti iman. Iman bentuknya bagus karena memang disuruh kita beriman. Orang sholat bentuknya bagus karena memang disuruh sholat. Ada. Isinya juga bagus karena Allah juga yang menggerakkan. Orang tidak akan bisa melakukan sesuatu kecuali Allah lah yang menggerakkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Lalu ada lagi bentuknya buruk, isinya bagus. Maling. Maling itu maksiat lah. Maksiat itu bentuknya buruk, isinya bagus. Kenapa demikian? Bentuknya buruk karena dilarang. Dilarang judi, dilarang maling, dilarang zina, itu kan. Nah, bentuknya buruk. Kalau kita lakukan kan melanggar aturan. Jadi buruk. Tapi isinya bagus. Kenapa isinya bagus? Allah juga yang menggerakkan itu. Orang tidak bisa melakukan satu tindakan kalau enggak digerakkan oleh Allah. La tataharrak illa biiznillah. Nah, dalam kita bertauhid af'al ini, bagaimana kita memandang semua perbuatan, ya, apa yang terpandang oleh mata zahir kita dalam perbuatan ini, lalu kita tangkap dengan hati kita bahwa tidak satu pun yang bisa bergerak kecuali Allah. Nah, inilah yang dinemu dengan tauhid af'al. Setiap apapun yang disaksikan oleh mata kita, hendaklah kita tanggapi oleh hati bahwa semua itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Ada orang berbuat baik, af'alullah. Ada orang berbuat maksiat, af'alullah. Makanya saya katakan semalam kita ngaji, ya, katakan semalam, kadang-kadang kita ini berada di alam atau di lapangan hakikat tapi berpikir syariat. Mestinya di mana kita berada, di lapangan mana kita berada, mesti mainnya juga sesuai dengan lapangan. Itu ya. Kalau kita berada di lapangan bola kaki, ya main bola kaki. Kalau main badminton, kita kebesaran lapangan. Kalau berada di lapangan pingpong, nah kita main pingpong. Jangan pula main bola kaki di situ, hancur nanti mejanya. Gitu ya. Jadi disesuaikan. Jadi artinya ketika kita berada di lapangan hakikat, berpikirlah secara hakikat. Nah, kebanyakan kita enggak, kita berada di lapangan hakikat tapi berpikir secara syariat. Contohnya begini. Kita ini berzikir, ya. Belajar tasawuf, tarekat kan tasawuf. Belajar tarekat, zikir. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang namanya orang banyak kan macam-macam, Pak. Allah berkehendak kepada hambanya. Ada yang mekik-mekik gitu. Oh, Allah. Itu masih mendingan. Ada mungkin yang berguling-guling. Ada mungkin yang enggak tahan, dia bangun dia. La ilaha illallah sampai joget-joget. Ya. Bagaimana kita memandang ini? Kalau kita berpikir secara syariat, gila orang itu, masa zikirnya kayak gitu. Nah, itu berpikir syariat. Kita berada di lapangan hakikat, tetapi berpikir secara syariat. Ya, masa zikirnya keras-keras kayak gitu? Masa zikirnya sampai joget-joget kayak gitu? Nah, kalau kita berpikir secara hakikat, diam. Pandang apa yang terjadi. Bukan kita memandang orangnya memekik, bukan kita memandang orangnya bergerak sampai joget-joget,
tapi itulah Allah memperagakan iradatnya lewat orang itu. Makanya lebih baik diam. Ya. Perhatikan saja apa yang diperbuat oleh Allah terhadap hambanya. Jadi kita tidak melihat perbuatan hamba, tetapi melihat perbuatan Allah yang diperagakan lewat hambanya. Itu kita melihat secara hakikat. Makanya ada yang pingsan, guling, biarin aja. Nanti kalau sudah selesai baru kita urus. Gitu. Kalau memang dia pingsan betul, ya udah gitu, gotong. Ya. Ada orang meki-meki zikir, biarin aja, nggak usah diomelin. Ya. Kenapa? Kita berada di lapangan hakikat. Ya. Jadi kita memperhatikan apa yang diperagakan oleh Allah melalui hambanya. Ya. Kita tidak lagi melihat secara syariatnya saja. Nah, banyak kita ini terus terang saja, ya, berada di lapangan hakikat tetapi berpikir secara syariat. Contohnya lagi, Pama, ini contoh ya. Ini lagi ngaji tasawuf 2. Siapa yang ngajar? Oh, Buya enggak datang. Nah, dia ada acara di luar. Terus yang ngajar siapa? Si Irfan yang ngajar. Enggak lah, enggak usah ikut. Bukan Buya yang ngajar. Nah, ini kan. Ini artinya apa? Masih memandang secara syariat. Tetapi kalau kita memandang secara hakikat, siapapun yang mengajar, boleh jadi kita justru akan mendapatkan yang lebih. Belum tentu kita belajar dari orang yang pintar, kita menjadi pintar. Belum tentu. Banyak orang mendapatkan pelajaran yang berharga justru dari orang yang tidak pintar. Belajar dari semut, belajar dari lebah, belajar dari pohon-pohon, justru kita tahu. Tapi justru disampaikan oleh orang pintar, kita malah nggak ngerti. Kenapa? Karena yang memberi paham itu bukan guru. Yang memberi paham itu Allah. Nah, itu ya. Jadi yang memberi paham itu Allah. Makanya ketika kita ngaji itu, walaupun ada 40 orang, 60 orang yang ngaji, pahamnya mungkin beda-beda. Ada yang 100% dapat pahamnya, ada yang 75%, ada yang 50%, ada yang nggak dapat persen sama sekali. Orang belajar dia tidur, pulang apa? Nggak dapat persen. Nggak dapat persen sama sekali, tapi dapat pahala. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan memandang lahirnya. Nah, kemudian ketika kita memahami tauhid af'al, ya deh, ada istilahnya mubasyarah, ada yang tawallud. Ya, mubasyarah itu beserta, bersamaan. Tawallud terlahirkan. Contohnya begini. Nulis, nah, ini pena. Lalu kita pegang, kita gerakkan tangan kita menulis, sehingga terjadilah ada tulisan. Ini namanya mubasyarah. Gerak pena itu karena digerakkan oleh tangan kita bersamaan. Nah, jadi pena bergerak karena digerakkan oleh tangan. Itu namanya mubasyarah. Tapi ada yang namanya tawallud. Tawallud itu artinya umpama kita melempar batu. Kita ini mau melempar buah mangga. Ternyata meleset, yang kena batang mangga. Begitu batang mangga kena, mantul ke kepala kawan. Nah, jadi sebenarnya kita tidak melempar kepala kawan tadi, enggak. Nah, tetapi yang kita lemparkan buah mangga. Tapi karena terselip, ya, batunya malah mengena batang. Batang itu, ya, batu tadi mantul ke kepala kawan, sehingga bocorlah kepala kawan tadi. Ini namanya tawallud. Ya, artinya terlahirkan. Awal mulanya terlempar dari tangan kita,
Tapi setelah lepas di tangan kita kan tidak ada kemampuan tangan kita lagi. Tapi akhirnya mantul ke kepala orang. Nah, sampai bocor. Dulu kan pernah terjadi, Pak. Waktu menunaikan ibadah haji, ya teh, waktu melaksanakan jamarat, melontar, dulu belum seperti sekarang jamarat itu. Kalau sekarang kan sudah aman, sudah di dinding. Kalau dulu kan sumur, kemudian ada tiang. Ya. Jadi kita lempar itu ya ke tiangnya. Jadi ada kawan melemparnya terlalu keras, kena dia dari jauh. Dia lempar. Kena tiang itu. Setelah kena tiang, mantullah batunya itu kena mata jamaah. Pecah matanya. Ya. Ribuan orang yang menunaikan ibadah haji, dia sendiri yang pecah matanya. Jadi orang tadi tidak sengaja mau melempar mata jamaah, enggak, dia jamarat. Tapi kena kuat, ya, kena tiang, akhirnya batu itu mantul ke mata jamaah sampai pecah. Kebetulan orangnya orang Lampung pula. Nah, begitu pulang, kawan-kawan pulang ke Lampung, dia mampir ke rumah sakit mata di Jakarta. Nah, ini namanya tawallud. Nah, baik dalam mubasyarah maupun dalam tawallud itu hakikatnya Allah lah yang menggerakkan. Nah, Allah yang menggerakkan. Jadi gerakan yang ada, umpamanya kita nulis tadi atau kita menyuap makan kepada anak-anak kita, lahirnya kita yang memberi makan, tetapi keberadaan kita itu hanya bayangan saja, hanya majazi. Ya. Jadi bukan hakiki. Hakikinya Allah. Kenapa hakikinya Allah? Allah menggerakkan hati kita untuk memberi makan kepada orang, lalu Allah berikan kekuatan tangan kita untuk memberikannya. Allah gerakkan pula orang lain, ya, hati orang lain untuk menerimanya. Jadi zahirnya kita, tetapi hakikatnya Allah. Maka ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Ya. Ini harus kita tempatkan pada proporsinya. Jangan sampai kita salah paham. Kalau begitu enggak usah aja kita bekerja, diam aja di rumah. Kalau kata Allah mau dapat rezeki, dapatlah. Kalau enggak, ya enggak bisa begitu. Karena ada pengertian hakiki, ada pengertian syariat atau syar'i. Nah, ketika kita muncul ke permukaan itu berlaku hukum syara. Nah, tapi yang namanya hakikat keyakinan hati. Entahlah kita melihat ada orang berbuat baik, ada orang berbuat jahat, itu hakikatnya perbuatan Allah. Ya. Jadi bukan perbuatan makhluk. Ya. Lahirnya makhluk yang berbuat, tetapi hakikatnya Allah lah yang berbuat. Jadi tauhid af'al itu bagaimana kita setiap kita pandang dengan mata zahir, kita tanggap dengan hati kita bahwa itu adalah perbuatan Allah. Gitu ya. Nah, karena sampai akhirnya kita tidak lagi ada kecurigaan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita sudah melihat sampai ke dalam. Sayangi orang yang membenci kepadamu, kata pengasahabat sepuh. Kalau tidak dengan tauhid af'al, enggak sanggup, Pak. Orang yang tidak benci aja susah betul kita mau sayang. Ini orang sudah benci mau disayangi pula, itu ya. Nah, tapi kalau kita bisa dengan memakai tauhid af'al tadi, gitu ya. Yang menggerakkan mulutnya ngomong kan Allah juga. Jadi kalau kita misalnya dicaci orang, tentu akan berbeda ya antara orang yang memahami tauhid af'alnya dengan tidak. Mungkin orang akan berkata, ya, kenapa kamu menyalahkan saya? Itu akan berbeda dengan apa salah saya. Ya, nah. Jadi kalau kita mengatakan kenapa kamu menyalahkan saya, berarti kita menuduh orang salah. Tapi kalau apa salah saya, berarti kita mengoreksi diri kita sendiri dulu. Nah, jadi akan berbeda ya. Jadi kita mengoreksi diri, apa salah saya, bukan kenapa kamu menyalahkan saya. Akan berbeda.
Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan kul kullum min indillah. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Jadi baiknya dari Allah, bagusnya dari Allah, jeleknya juga dari Allah juga gitu ya. Nah, sehingga semua perbuatan yang terpandang oleh mata kita, kita tangkap dengan mata hati kita bahwa itu adalah perbuatan Allah. Sedangkan perbuatan manusia hanyalah perbuatan yang menyertai saja, itu ya. Itu penyampaian saja. Sebab kalau kita walaupun tidak sama persis Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan kita ini kan tidak ubahnya seperti wayang. Walaupun nggak sama persis, gitu ya. Orang yang paham wayang, ya tentu yang dia perhatikan kan dalangnya. Tapi orang yang nggak paham wayang, yang dia kagumi wayangnya. Hebat wayang, dari kulit bisa joget-joget. Nah dia nggak paham wayang. Tapi bagi orang yang paham wayang, dia bukan mengagumi wayangnya, tapi dikaguminya dalangnya. Itu satu. Orang baru mengagumi dalang. Nah, tapi naik lagi ke mukasyafah, dia tidak lagi berhenti kepada dalang, tetapi dia memahami apa maksud daripada pewayangan tersebut. Nah, jadi tidak terhenti kepada dalangnya, tapi maksud yang ditampilkan oleh wayang itu. Mudah-mudahan kita diberi Allah pemahaman yang sempurna. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan kita diberi Allah petunjuk sehingga apa yang membuat kita bertauhid secara sempurna Allah tunjukkan di hati kita. Allah bukakan pikiran kita. Ala hadiniyah bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama hidayatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Ya Allah ya Karim, ikrimna binurika wa hidayatika wa mahabbatika wa ma'rifatika wa karamatika wa fadlika wafdilna ala katsirin min ibadika salihin. Allahumma nawwir zahirana bi ta'atika wa batinana bi mahabbatika wa qalbana bi ma'rifatika wa ruhana bi musyahadatika wa sirrana bi istiqlali tisal hadratika ya zal jalali wal ikram. Ya mufatihul abwab, ya musabbibul asbab, ya muqallibal qulub wal absar, ya muhawwilul hali wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.